Oke, kembali lagi di Apa Kabar Rusia Pagi. Menyambung yang tadi Pak Kudri, adakah korelasi antara pra-peradilan ini dengan dikembalikannya berkas itu? Memang tidak, Pak, gitu. Tapi kan pernyataan di publik itu, Pak, yang kemudian seakan-akan menggiring opini. Ya, bisa jadi bahwa publik berpersepsi bahwa ini tidak cukup bukti karena dikembalikan. Ya. Tapi kan dikembalikannya oleh kejaksaan, artinya misalnya ada hal-hal yang harus ditambahkan di pemeriksaan atau dicari bukti yang lain untuk meyakinkan penuntut umum untuk membuat surat dakwaan dan untuk memberikan motif dari suatu kejahatan itu apa gitu. Satu. Tapi bisa jadi memang itu buktinya belum lengkap. Nah, ya. itu elementer dong, Pak. Loh iya, kalau misalnya itu sampai terjadi ya, kemungkinan misalnya itu misalnya menurut penuntut umum tidak cukup bukti, ya kan? Masih itu lemah ini kata dia. Iya masih ya, itu bisa ini ya. Misalnya ya. Misalnya yang mungkin ya ini kan karena tidak ada kesesuaian antara visum dengan surat dakwaan yang lalu. Visumnya itu kan dibilang mati karena ada benturan benda keras. Ya sedangkan di dalam surat dakwaan ada tusukan, 2 tusukan gitu loh. Nah ini mungkin disuruh cari, dibilang coba ahlinya bagaimana. Karena 2 hal ini missing link ya? Iya, missing link gitu loh. Nah kemudian sekarang karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Nah ini kan saksinya ini kan diantara pelaku yang kita sebut saksi mahkota. Padahal dahulu ya waktu di awal KUHP itu dikritik ya, udahlah penyidik ya, penuntut umum ya, termasuk hakim jangan memperlakukan saksi mahkota ini karena bertentangan dengan hak asasi. Karena di satu sisi dia sebagai saksi wajib memberikan keterangan yang benar. Karena kalau tidak dia dikenakan hukuman memberikan keterangan benar. Tetapi dari segi dia sebagai terdakwanya nanti dia berhak tidak menjawab. Kalau saksi kan wajib menjawab. Iya kan? Ya, dia tidak menjawab atau ini. Jadi itu ada namanya self incrimination. Jadi dengan dia jadi saksi ya dalam perkara yang sebenarnya dia juga sebagai terdakwa yang lain, itu kan memberatkan dirinya dia. Itu sudah bertentangan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara universal. Jadi ada non self incrimination, nggak boleh orang karena self incrimination itu juga bisa menjadi pelaku bayaran. Dia sebenarnya melindungi orang lain. Dia ngaku dia pelakunya padahal dia melindungi orang lain. Digiring lah misalnya. Jadi ini. Nah, jadi penuntut umum bilang coba cari saksi yang lain, jangan saksi diantara pelaku itu juga gitu loh. Ada nggak saksi yang lain? Jadi saat ini memang Polda Jawa Barat berarti mengumpulkan berkas-berkas yang diminta kejaksaan sambil juga sidang pra-peradilannya jalan begitu ya. Bisa nah paralel. Nanti kalau misalnya dari sisi mungkin si Peggy Setiawan Pak Kudri, setelah ada putusan dari pra-peradilan ini, apa ada langkah yang bisa dilakukan atau memang nanti akan ke persidangan utama aja? Begini. Pra-peradilan itu kemungkinannya menerima atau menolak. Jawabannya hanya 2 itu ya? Iya. Kalau misalnya kita pengen tahu apa sih yang menjadi tuntutan di dalam surat permohonan pra-peradilan atau petitumnya, gitu ya. Kalau petitumnya minta bahwa penetapan tersangka, sebelum tersangka, penetapan penyidikannya itu batal karena tidak didasari laporan polisi yang benar misalnya, iya kan tidak sesuai ya, atau misalnya LP-nya backdated, berlaku mundur, dia udah diperlakukan upaya paksa, tetapi laporan polisinya dibuat mundur. Kalau misalnya bisa saja, kalau seperti itu, kalau bisa dibuktikan karena kan dia si para sekarang jadi terpidana kan, dia tahu. Ya kan, waktu dia diperiksa belum ada surat panggilan, surat ada penetapan. Dia kan tahu ada saksi waktu itu. Dia ngerasa karena dia mengalami sendiri. Waktu saya diperiksa ya sebelum sebagai saksi atau sebagai tersangka pada waktu itu dia belum ada LP-nya. Ya kan? Nah, itu kalau bisa dibuktikan itu ini semuanya. Nah, jadi permintaannya pembatalan penyidikan. Bisa juga menyatakan menghentikan atau penetapan tersangka atau mengeluarkan SP3 menghentikan penyidikannya. Ya kan itu ada ketiga kemungkinan itu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya pra-peradilan ini sekarang nggak boleh ada kasasi ya atau PK. Ini sekali aja. Kecuali para pihak entah siapa yang
menang siapa yang kalah, dia mempunyai bukti baru, dia bisa mengajukan baru lagi. bisa mengajukan Ya. Tapi ini jadi Baik. sekarang pada prinsipnya putusan para peradilan itu final and binding. Final. Baik, baik. Baik. Kita nantikan ya akan seperti apa jalannya sidang Pukul pra-peradilan 9 pada katanya, hari Ti. ini. Pukul 9 ya, Vi, ya? Ya, betul. Semoga tidak molor ya. Semoga Dan tidak molor. semoga hadir semuanya. Dan lengkap. Ya, jadi ya ini kan publik juga ingin Menunggu. lebih Iya. menunggu. Sebenarnya polisi ini punya bukti apa? Iya. Iya. Dan kita juga menunggu apa sih argumentasi yang dikemukakan oleh si pemohon atau Iya. para Peggy ini. Setiawan. Walaupun secara media sosial kita udah tahu kira-kira Ya, apa yang iya. dimasalahkan. Spill-spill sudah tahu. Baik, Dan terima satu hal kasih. lagi juga ada sosok juga yang menunggu. Siapa? Presiden Republik Indonesia. Oh, iya, iya. Atensinya berkali-kali. Iya, iya, itu dia. Terima kasih Pak Kudri, sehat Terima selalu. kasih, Pak Kudri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.